Cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gua sedikit berbeda opening di kali ini ya, karena ini gua berada di sebuah apa ya, ibarat bedeng lah tempat gua tidur dulu sewaktu gua baru lulus sekolah. Nah, ini tempat para pekerja-pekerja yang kerja di pergudangan. Jadi ya begini cuy, ini kamar semuanya dibikin oleh tangan pekerja sendiri dari ya bahan-bahan yang sisa-sisaan lah, dibikin sendiri sedemikian rupa dan akhirnya bisa dibuat tidur. Nah, ini kamar 1, 2, 3 semuanya di sini kamar. Oke, mungkin kita lanjut jalan-jalan santai aja cuy. Nah, ini teman seperjuangan gua, teman satu pabrik gua. Roti. Oke, siap cuy. Muter-muternya, Bos. Kopi harus lancar. Nah, ini dia dulu teman gua juga cuy. Sarungan aja, Oke. Bos. Dingin, Bos. Siap, cabut dulu cuy. Oke, kita lanjut jalan-jalan malam cuy. Ini udah malam apa pagi ya? Soalnya ini udah 1:30 lewat cuy. Jadi ya kita jalan-jalan malam cuy. Yuk kita langsung gas cuy. Apakah nanti kita di jalan ketemu sesuatu hal yang aneh ataupun hal yang gimana? Kita belum tahu juga cuy. Wow, cuy, lihat cuy, jalannya cuy. Waduh, melewati jembatan yang penuh dengan misteri. Ini dulu jembatan sekecil ini pernah ada kejadian cuy. Pas waktu gua masuk pagi kan, di sini ada ojol jatuh tuh, jatuh sama penumpangnya. Nah, jadi endingnya gimana ya gue juga belum paham sih cuy. Pasti kan motor udah pasti ya tewas lah. Nah, penumpangnya udah pasti ya luka juga, tapi ya endingnya gimana gue juga belum paham sih cuy. Intinya harus lebih berhati-hati lah kalau lewat jalan yang kecil begitu. Nah, gimana kabar kalian semuanya cuy? Sehat selalu kan pastinya ya kan? Jangan sampai nggak sehat cuy, harus sehat semuanya. Dan jangan lupa jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya cuy. Karena mau apa? Karena dunia kita lagi tidak baik cuy. Kasus Covid yang ya makin hari makin melonjak lah, yang ada varian baru lah. Ya intinya kita di cuaca yang begini, cuaca ekstrim begini, kita harus selalu rutin menjaga kesehatan tubuh. Sering-sering olahraga, sering-sering minum air putih. Dan jangan lupa keluar pakai masker ya cuy. Nah, di malam kali ini sekarang udah jam hampir 12:30. Nah, mungkin apa ya? Ya mungkin jalanan juga udah mulai sepi lah. Karena ya jam-jam segini kan wayah-wayahnya orang tidur. Nah, kita keluar cuy. Kita riding malam aja cuy, riding santuy ya kan. Nah, nggak perlu banyak basa-basi lagi lah. Gua mau sedikit berbagi cuy pada kalian cuy.
Tentang beberapa oli yang pernah gua pakai di motor R15 V2 ini coy. Nah yang pertama oli yang gua pakai itu yang pasti oli dari Yamaha ya kan, yaitu Yamaha Super Sport. Nah itu gua pakai itu sekitar ya hampir jalan 2 tahun lah gua pakai itu cuy. Gua pakai Yamaha Super Sport. Dia udah full sintetis. Dia kekentalan 10 web min 40. Yang gua rasain yang pakai Yamaha Super Sport itu gimana ya? Awal-awal sih enak-enak aja ya, enak-enak ya. Selang beberapa hari itu, nah ya di situ gue mulai ngerasain mesin gue suaranya mulai berubah cuy. Dan buat akselerasi pun udah kayak gimana ya, kayak ketahan lah gimana lah, intinya nggak ngelos lah. Jadi kurang begitu apa ya, kurang begitu enak aja sih kalau menurut gue cuy. Jadi mesin juga cepet panas, kita cuma jalan sebentar aja udah berisik banget itu kipas radiator tuh. Nah tapi kok bisa sampai 2 tahun bang pakai Yamaha Super Sport? Nah jadi selama 2 tahun itu ya, waktu awal-awalan gua punya motor itu ya karena gue masih belum tahu cuy, masih belum mengerti, masih belum mencari rekomen oli yang cocok buat motor gua. Jadi ya gue terima apa adanya dulu lah, ibaratnya begitu. Masih belum ada gambaran buat ganti ini, ganti itu. Nah setelah gua gabung di grup komunitas lah, inilah. Nah di situ banyak yang nyaranin untuk pakai oli sesat cuy. Nah oli sesat itu oli Fastron hijau. Nah itu adanya di Pertamina doang cuy, di pom bensin. Itu adanya di pom bensin doang. Nah itu dulu gue beli Fastron hijau sekitar harga 70 ribuan cuy. 70 ribuan gue beli oli itu. Nah di situ spesifikasinya sih sama kayak Super Sport, 10 web min 40 juga sama. Yang gua rasain kalau pakai oli itu di motor enak. Di kilometer berapa ya? Kilometer 1500 lebih pun di motor masih terasa enak cuy, masih terasa halus, terasa enteng. Ya intinya beda lah kalau sama Yamaha Super Sport. Nah terus habis itu gua penasaran sama oli motul. Nah gua penasaran sama oli motul, akhirnya gua itu nyoba oli motor yang tipe 3100 sih, yang tipe 3100. Nah itu harga oli motor yang 3100 itu di rentan harga sekitar 110-an ke atas lah cuy, tapi nggak terlalu mahal banget sih, 110-an ke atas lah. Asli kalau gua dulu ngerasain motor itu oli motul yang 3100 itu asli itu enak banget tuh tarikannya cuy. Akselerasinya enak, responnya cepet, perpindahan gigi juga halus. Nah tapi setelah 2 minggu pemakaian, tapi kayak gimana ya, kayak kurang lah cuy. Kurangnya gimana ya, jadi si oli ini itu yang gua rasain setelah 2 minggu itu jadi mulai agak lemot sih.
jadi mulai agak cemot, tarikannya juga udah mulai kurang, sama ya intinya yang gua rasain udah mulai berkurang lah. Apa emang cuma cukup buat 2 minggu doang atau gimana sih, gua kurang paham sih. Yang jelas yang gua rasain pakai motor 3100 selama 2 minggu jos parah, itu enak banget. Nah setelah 2 minggu ke depannya itu udah mulai ya begitulah. Nah setelah habis motor 3100 gua pindah, gua ganti lagi, gua ganti di agak naik sedikit di motor 5100 cuy. Itu yang gua rasain, aduh parah cuy, itu oli cuy. Bisa dibilang itu oli apa ya, oli yang udah pasti lah ya, oli yang udah pasti ngejaga dan ngerawat motor lu cuy, dalaman motor lu cuy. Karena sumpah itu ini oli tuh enak banget yang 5100 itu. Mau 2 minggu, mau sebulan itu tetap masih enak banget sih. Nah oli motor itu di harga sekitaran 150-an ke atas. Nah tapi emang bener sih harga itu nggak mempengaruhi kualitas cuy, dibandingkan yang 3100. Nah jadi yang kalau 5100 itu kan enaknya enak parah cuy, respon cepet banget, mesin adem, nggak cepet panas, mau RPM tinggi hayu, RPM rendah hayu, wah intinya itu udah jospar lah kalau yang itu motor 5100 itu. Nah karena gue pikir-pikir lagi, kalau gue pakai motor yang 5100 yang dengan harga yang 150 ribuan, nah gue pikir-pikir lagi dengan ya gaji gue yang cuma sekian, itu gue rasa nggak begitu itu cuy. Jadi gue nyari-nyari lagi ya agak yang budgetnya lebih murah dari motor. Nah akhirnya sampai sekarang gue ketemu cuy sama oli yang satu ini cuy. Nah ini yang gue pakai sekarang, oli Bas, oli hasil karya anak bangsa. Iya, jadi di oli Bas ini dia oli yang sejenis apa ya, oli mineral sih, banyak yang bilang kan oli mineral. Jadi apa ya yang gua rasain setelah pakai oli Bas, hampir 11-12 sama oli motul sih. Itu hampir 11-12 sama oli motul. Handling enak, responnya enak, mesin adem. Mau dibawa kenceng hayu, mau dibawa pelan hayu. Dan oli Bas ini itu diklaim bisa sampai 10.000 km cuy. Tapi kalau gue pribadi sih gue nggak berani cuy. Kalau harus nyampe 10.000 km mah gue nggak berani cuy. Gue paling mentok di 1.500, 2.000. Itu aja udah ya pengen ganti sih. Meskipun yang gue rasain tuh masih enak di motor olinya, tapi tetap gue harus pengen ganti oli Bas lagi. Nah untuk kisaran harga oli Bas sendiri cuma 100 ribuan cuy. Ya mungkin kalau di bengkel-bengkel motor mungkin masih jarang lah ya yang ada. Nah ini kan kebetulan gua ada teman gua yang jual, jadi itu gua beli di teman gua harganya 95.000 cuy, plus dapat stiker satu. Tapi anehnya yang gua cium
Maksudnya aroma-aroma olinya itu udah kayak apa ya, kayak semacam minyak gosok. Ayo tapi dibilang minyak gosok bukan, apa ya, agak aneh sih, kalau baunya sih agak aneh. Apa mungkin karena mengandung apa, mineral itu kali ya, gue juga masih kurang paham cuy. Intinya gue pakai oli bas, yang gue rasain itu jelas parah asli. Oh iya, satu lagi tuh oli yang bisa meningkatkan akselerasi 10% cuy katanya cuy. Tapi emang bener sih, yang gue rasain mah emang jelas parah sih, enak banget yang gue rasain. Nah, tapi itu semua yang gue ulas tadi, yang dari Shimano Super Sport, dari Fastron hijau, dari Motul 3100, Motul 5100, dari yang terakhir oli bas ini, itu berdasarkan opini gue pribadi ya sih, berdasarkan apa yang gue rasain setelah pakai oli itu. Bukan karena gue gimana itu enggak. Jadi apa yang gue rasain ya gue curahin aja ke sini gitu. Dan mungkin ini bakal jadi oli terakhir gue sih ya, karena gimana ya, udah enak parah sih cuy. Gue gak mau ganti-ganti yang lain, dan harganya pun ya sesuai lah sama penghasilan gue yang ya segitulah. Jadi ya nggak bakal gue ganti-ganti lah. Ya intinya gue mohon maaf kalau semisal penyampaian gue kurang enak, atau ya nggak ada maksud untuk menjelekan produk ini, produk itu, produk ini. Gue nggak ada maksud buat itu sih. Sekali lagi ya, apa yang gue rasain ya gue tuangin di video ini sih. Rasa yang Super Sport gini, rasa oli Fastron begini, rasa oli Motul begini, nah rasa oli bas ya begini yang gua rasain sampai sekarang sih. Intinya kalau bagi gua rekomen banget deh ini oli cuy, oli bas ini. Tapi mungkin ya itu, mungkin di bengkel-bengkel biasa masih jarang mungkin. Tapi yang pasti ada sih di online sih. Yang pasti ada itu di online, banyak banget kalau di online. Ada yang sekitar harga 100 ribuan, 95, ada yang 100 lebih. Tergantung ya dari tokonya sih cuy. Tapi ya pokoknya ini kalau menurut gue rekomen banget dah kalau untuk R15 V2 ini. Olympus itu. Ya mungkin cukup segitu aja lah cuy ya, review singkat gue tentang oli-oli yang pernah gue pakai. Karena kalau gue terusin ini, gue kondisinya gue lapar banget cuy. Gue lapar banget, mata gue udah mulai ngantuk. Ini sekarang ini mungkin ada kali udah jam 2-an ya. Jadi ya kita sudahi sampai sini aja ya cuy. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mungkin ada review yang kurang jelas ataupun kurang lengkap, karena mata gue juga udah ngantuk, gue udah nggak bisa berpikir lagi. Mata ngantuk, perut lapar, aduh. Intinya buat kalian selalu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker. See you next time ya cuy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.